Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Tolong Khawaris bisa pimpin doa untuk pembelajaran kali ini. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Khawaris sudah memimpin doa. Kemudian selanjutnya Bapak cek dulu ya kehadirannya. Kalau Bapak lihat dari kehadiran yang ada di Vicon ini sudah masuk semua ya. Baik, semuanya sudah hadir di sini ya. Bapak ingatkan lagi untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya kalau berada di luar rumah. Jaga kesehatannya, jangan stres ya dengan tugas-tugas yang menumpuk. Pastikan jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan selalu pakai masker. Kayak Mimin, Ika itu pakai masker meskipun kita berada di ruangan virtual ini. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak mau mereview dulu untuk pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Saya Pak, pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai penggunaan rumus sum, average, mean, max, dan count, dan juga penggunaan operator matematika pada Excel. Baik, terima kasih Anggun. Masih ingat untuk materinya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus sum ya. Sum, count, min, max, dan average, dan juga tentang operator matematika. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar masih tentang Excel. Kita belajar tentang rumus if. Izinkan Bapak share screen-nya dulu ya. Oke ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus if, masih menggunakan aplikasi Excel. Nah, untuk kompetensi dasarnya kita masih di 3.4 menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Dan juga kompetensi dasar 4.4 mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini, setelah mendengarkan penjelasan guru melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis penggunaan rumus if dengan benar. Dan juga setelah berdiskusi mampu menerapkan penggunaan rumus if dengan benar. Untuk materinya, yang pertama rumus if tunggal. Kemudian yang kedua masih tentang rumus if, tapi levelnya udah naik lagi, rumus if bertingkat. Apa itu if? Nah, rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, kemudian rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, dan akan menghasilkan nilai apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi. Jadi nanti nilainya bisa true atau false. Untuk melakukan uji logika ini, fungsi if pada Excel biasanya menggunakan operator perbandingan Excel yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu menggunakan operator sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, atau bisa operator yang lain. Nah, ini adalah bentuk penulisan dari rumus if ya. Jadi nama fungsinya adalah if, buka kurung, tes logika, titik koma, kondisi terpenuhi, titik koma, kondisi tidak terpenuhi. Ini bentuk penulisannya. Nah, yang dimaksud tes logika adalah berisi ekspresi logika yang bisa dievaluasi ke dalam nilai true atau false. Nah, kemudian kondisi terpenuhi, nilai yang akan dihasilkan jika evaluasi tes logika bernilai true atau benar. Kondisi tidak terpenuhi, nilai yang dihasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke nilai yang false atau salah. Di sini ada rumus if, contohnya if tunggal ya, ini sama dengan if, buka kurung, tes logikanya 1 sama dengan 1, titik koma, kemudian nilai true-nya, kalau misalnya tes logika ini menghasilkan nilai yang benar, berarti bagian tulisan benar ini nanti yang akan dieksekusi. Namun jika salah,
maka bagian yang salah nanti yang akan dieksekusi. Nah, di sini di contohnya tes logikanya adalah 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1 ini otomatis dia akan menghasilkan nilai yang benar. Ini untuk menghasilkan nilai yang salah ya, sama dengan if buka kurung 1 sama dengan 0. Nah, di tes logika ini tidak benar ya. 1 itu seharusnya yang benarnya 1 tidak sama dengan 0. Tapi di sini 1 sama dengan 0, maka nanti nilai yang dieksekusi adalah di bagian yang bernilai salah di sini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Indah. Di sini saya belum mengerti tentang rumus if. Bisa Bapak kasih contoh? Oke, baik. Oke, untuk memperjelas lagi, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang materi rumus if tunggal dan if bertingkat. Bapak ambil video ini dari sumbernya ada di sini di YouTube, dan video ini juga ada di Microsoft Teams ya. Jadi kalau kalian mau melihatnya berulang-ulang atau mau melihat lagi, bisa kalian buka di Microsoft Teams-nya. Ada di bagian files di kelas material. Assalamualaikum, selamat datang di channel Jendela Tutorial. Fungsi if adalah fungsi logika pada Excel yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Yaitu bagian yang pertama if tunggal dan bagian yang kedua if bertingkat. Baik teman-teman, kita mulai bagian yang pertama. Nah, ini adalah if tunggal. Pada bagian yang kedua ini, kita akan belajar menggunakan fungsi if bertingkat. Baik, itu tadi penjelasan tentang if ya melalui video. Gimana Indah? Cukup jelas untuk penggunaan if-nya? Jelas Pak. Baik. PowerPoint ini juga Bapak melampirkan beberapa link ya, beberapa link video yang bisa kalian lihat atau tonton. Ini juga Bapak sudah sediakan videonya juga di Teams, nanti bisa kalian cek, ada di kelas material juga ya. Baik, ini untuk LKPD 3.1 ya. Jadi ada tugas untuk kalian diskusikan hari ini. Di sini ada sebuah data daftar penjualan buah, dan untuk pengerjaannya itu dikerjakan secara berkelompok ya, dengan 3 orang. Untuk kelompoknya sudah Bapak tentukan, sudah ada di Microsoft Teams. Itu nanti sudah ada bagiannya tersendiri. Jadi ada 4 kelompok. Itu nanti di situ kalian bisa berdiskusi melalui chat di Teams-nya. Dan untuk waktu diskusinya itu hanya 30 menit ya. Nanti setelah 30 menit kita bergabung lagi di ruangan Vicon ini. Baik, langsung aja kita berpindah ke Microsoft Teams ya. Baik, kita berkumpul lagi di Vicon Zoom ini. Untuk hasil diskusinya Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD yang sudah diberikan sama Pak Bayu tadi, yaitu tentang cara penggunaan rumus if. Nah, di sini untuk mencari harga per kilo, saya tadi menggunakan rumus if, mengalihkan harga per kilo dikalikan dengan pesanan. Nah, kemudian jadi seperti itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih mau bertanya silahkan. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompoknya Siva. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Saya Pak. Ya.
Apakah ada perbedaan penggunaan rumus AND dan OR jika digabung dengan rumus if? Dari kelompoknya sih Pak, bisa ditanggapin? Bisa Pak. Saya Pak akan menanggapi pertanyaan dari Mimin. Untuk penggunaan rumus AND dan OR pada if itu berbeda fungsi. Kalau pakai AND itu berarti ada dua kondisi yang semuanya harus terpenuhi agar menghasilkan nilai benar. Sedangkan pada rumus OR ada dua kondisi, tetapi jika nilai salah satunya terpenuhi, maka menghasilkan nilai yang benar. Baik, Mimin, udah terjawab. Di LMS Bapak sudah upload untuk tes formatifnya. Bisa kalian cek di bagian assignment, itu nanti ada tes formatif untuk rumus if, tes formatif 2. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak minta kepada Puji untuk bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Silakan Puji. Ya baik Pak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang rumus if tunggal dan if bertingkat. Untuk penggunaan rumus if biasa dipakai untuk menghitung dan menghasilkan banyak percabangan. Itu Pak. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang PowerPoint. Baik, sebelum diakhiri pada pertemuan kali ini, bisa salah satu dari kalian memimpin doa sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini. Baik Pak, saya yang memimpin doanya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Rehan sudah memimpin doa untuk kita semua. Oke, tetap semangat ya anak-anak dalam pembelajaran daring ini. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita hanya bertemu secara virtual. Bapak harap semangat kalian tidak akan turun. Terima kasih untuk kehadiran kalian di ruangan virtual ini. Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak.